Shalom teman-teman. Wah, seru banget nih Kak. Kita ketemu lagi di Sekolah Minggu Online. Nah, sebelumnya teman-teman, kita minta izin ya untuk membuka masker karena kita mau membawakan Sekolah Minggu ini dengan ceria. Oke? Iya, meriah banget ya Mbak Sasa. Betul. Nah, kalau gini kan kita bisa bernafas lega, betul Kak? Iya, nggak sumuk ya Mbak Sasa. Betul. Oh ya, sebelumnya ada wajah-wajah baru nih sepertinya. Kita perkenalan diri dulu Kak. Iya, ayo Mbak Sasa. Oke, dimulai dari Kak Sasa ya. Halo semua, selamat pagi. Ada Kak Sasa di sini. Kemudian ada Kak Sinta di sini. Hai Kak Sinta. Halo teman-teman, ini baru pertama kali ya Kak Sinta di Sekolah Minggu Online. Selamat berjumpa di hari Minggu ini. Betul. Kemudian ada dua gitaris kita nih teman-teman. Di sebelah sana ada Kak Daniel. Hai Kak Daniel. Kemudian ada di sebelah sini Kak Fian namanya. Halo Kak Fian. Halo. Oke, nah nanti untuk yang membawakan firman ada Ibu Tuti. Ibu Astuti. Oke, nah sebelumnya kayaknya ada yang kurang nih Kak. Apa itu Mbak Sasa? Ini kan akhir bulan nih. Iya. Biasanya nih ada ucapan ulang tahun untuk teman-teman. Wah, siapa tuh? Nah, siapa tuh? Nggak penasaran nggak Kak? Nggak tahu. Nggak tahu. Penasaran kan? Penasaran. Oke, kita Kak Sasa juga penasaran. Yuk, kita lihat teman-teman siapa aja yang ulang tahun di bulan April ini. Silakan. Nah, itu dia Kak, ada 4 orang ya yang ulang tahun di bulan ini. Selamat ulang tahun untuk teman-teman. Semoga sehat selalu, panjang umur, makin takut sama Tuhan, belajarnya pintar, nurut sama orang tua, dan semoga menjadi berkat. Oke. Nah, selanjutnya kita mau apa nih Kak? Apa tuh? Kita mau pujian pembukaan. Benar. Kita mau nyanyi lagu apa Kak? Apa ya Mbak Sasa? Kak Sinta nggak tahu. Oh, Kak Sinta gimana sih? Kan Iya kita sudah nih. latihan Kak Sinta. Iya. Oke, nggak apa-apa. Yuk, kita mau pujikan Selamat Pagi Tuhan karena kita mengucap syukur kepada Tuhan. Iya, benar. Matahari sudah bersinar, burung-burungnya berkicau-kicau. Bisa bangun pagi. Betul. Yuk Kak, mari kita pujikan Selamat Pagi Tuhan. Bangkit berdiri Kak Sasa. Boleh, ayo teman-teman bangkit berdiri. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Kita nyanyikan sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Tuh, benar kan Kak? Iya, benar. Kalau kita bangun pagi, mataharinya bersinar, burung-burungnya bernyanyi, terus cintanya tambah. Cinta sama siapa Kak? Cinta, aduh nggak tahu cinta-cintaan Kak, tapi pastinya cinta sama Tuhan. Pastinya, Ya, oke. Nah, selanjutnya nih kita mau berdoa Kak Sinta. Iya, yuk berdoa.
Oke, kita mau berdoa ya teman-teman. Teman-teman bisa duduk kembali, kita ambil sikap doa yang baik karena kita mau berbicara kepada Tuhan. Nah, yang membawakan doa pembukaan pada hari ini ada Kak Matthew. Ya, benar. Untuk Kak Matthew dipersilahkan. Mari kita awali kelah minggu kita pada hari ini dengan berdoa yang saya akan hantarkan. Tuhan, terima kasih sudah bisa berkumpul pada sekolah minggu hari ini. Berkati kami agar bisa menerima berkat firman Tuhan dengan senang dan bersuka cita. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Nah, terima kasih untuk Kak Matthew. Oke, hari ini kan kita mau sekolah minggu nih Kak. Ya. Terus kira-kira ceritanya tentang apa ya? Tahu nggak Kak? Kalau Kak Sinta nggak tahu, nanti mungkin setelah Bu Tuti menyampaikan firman, Kak Sinta bisa mendengarkan. Ya, betul banget. Hari ini kan mau firman akan dibawakan oleh Bu E.R. Astuti nih dengan tema apa ya? Penasaran nggak teman-teman? Penasaran? Nah, nanti kita coba dengarkan Ibu Tuti kayak gimana firmannya. Tapi sebelum itu teman-teman, kita mau pujian firman. Nah, pujian firman ini Kak Sasa ambilkan dari Kidung Jemaat. Teman-teman tahu nggak Kidung Jemaat? Tahu Kak Sasa. Apa itu Kak, Kidung Jemaat? Apa itu? Kidung Jemaat itu adalah buku pujian yang dipakai di gereja kita nih, GKJWKM. Nah, kita mau belajar lagu bersama-sama ya teman-teman. Ini sepertinya agak asing nih di telinga teman-teman. Jadi mari kita pujikan sambil kita belajar bersama-sama dengan judul Karena Kasihnya Padaku. Ayo Kak. Yesus datang ke dunia, Dia tak memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh betapa mulia dan ajaib kuasanya, kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Kita nyanyi sekali lagi ya teman-teman. Karena kasihnya padaku, Yesus datang ke dunia, Dia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh betapa mulia dan ajaib kuasanya, kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Oke, nah kita mau mendengarkan firman Tuhan teman-teman. Coba teman-teman ambil Alkitabnya dulu, kita persiapkan Alkitab, kita persiapkan. Yang penting nih Kak, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu E.R. Astuti. Kami persilakan.
Shalom anak-anak. Pasti kabarnya luar biasa kan? Oke. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun izinkan Bu Tuti membuka maskernya ya, supaya tidak ngos-ngosan ketika menyampaikan renungan. Oke, terima kasih anak-anak sudah pegang Alkitab. Oke, terima kasih anak-anak. Minggu ini, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema kasih itu murah hati. Apa anak-anak? Coba tirukan bersama-sama. Apa temanya hari ini? Kasih itu murah hati. Oke, pintar. Dasarnya diambil dari kitab surat 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 24. Coba dibuka dulu Alkitabnya. Bukan Injil ya anak-anak ya. 1 Yohanes yang di belakang. Ya, di bagian belakang ada 1 Yohanes, 2 Yohanes. Tapi yang kita baca dari 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 24. Kita baca bersama-sama ya, yuk. 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus pada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah diam, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Amin. Namun anak-anak, mari sebelum kita lanjutkan, kita berdoa dulu ya, agar kita siap mendengar renungannya dan melakukannya. Mari kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Engkau, sudah membaca Alkitab, mendengar firman-Mu, dan berikutnya kami akan mendengarkan renungan. Kiranya apa yang kami dengar nanti berkenan di hadirat Tuhan. Mampukan kami untuk membuka hati, mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan sabda-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, anak-anak, tadi judulnya apa ya? Pinter, kasih itu murah hati. Anak-anak tahu apa arti kasih? Coba anak-anak kelas 5, kelas 4, kelas 6 tahu pasti. Di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 disebut apa? Kasih itu sabar, pintar. Terus kasih itu murah hati. Apalagi
ia tidak cemburu, tidak memagahkan diri, dan tidak sombong, dan seterusnya. Nanti dibaca lagi di 1 Korintus 13 ayat 4. Oke, tapi hari ini kita akan bahas tentang kasih itu murah hati. Anak-anak tahu enggak ya, murah hati itu apa toh? Coba siapa yang tahu? Jawab yang keras. Apa itu murah hati? Pintar. Ada yang menjawab, murah hati itu mau berbagi. Pintar. Oh, pintar. Tidak pelit. Oh iya, kasih murah hati itu tidak pelit. Apalagi suka berbagi. Membagi dengan sukacita. Pintar. Membagi dengan segala kekurangannya. Oke, Tuti punya cerita. Dengarkan baik-baik ya. Begini. Di sebuah desa yang padat dengan penduduknya, ada sebuah keluarga, seorang ibu yang bernama Bu Nani. Bu Nani mempunyai 3 orang anak yang masih kecil-kecil. Tetapi kondisi keluarga Bu Nani sangat kekurangan anak-anak. Untuk makan saja, Bu Nani harus berjuang seorang diri untuk memberi nafkah, memberi makan, kehidupan yang layak untuk anak-anaknya. Tapi Bu Nani ini hebat. Dia meskipun kekurangan, meskipun miskin, Bu Nani tidak mau minta-minta, tidak mau ngemis anak-anak. Dia kerja keras untuk menghidupi keluarganya. Tanpa setahu Bu Nani, ada seorang mbak-mbak cantik, dia sering ngajar sekolah minggu anak-anak. Namanya Mbak Mira. Mbak Mira ternyata memperhatikan kehidupan Bu Nani, perjuangannya Bu Nani dan keluarganya yang hebat ini. Bu Nani terharu melihat sikap, Mbak Mira terharu melihat sikap Bu Nani ini. Maka suatu kali Mbak Mira berkunjung ke rumah Bu Nani dengan membawa oleh-oleh beberapa bungkus nasi. Sesampai di sana, diterima oleh Bu Nani dan anak-anaknya. Kebetulan, sesampai di sana Mbak Mira itu melihat anaknya pas nangis minta makan anak-anak. Dengan hati yang terenyuh, kasihan, Mbak Mira dengan senang hati menyerahkan beberapa bungkus nasi ini kepada Bu Nani. Bu Nani juga sangat senang sekali anak-anak. Terima kasih Mbak Mira yang baik hati, yang murah hati. Tapi izinkan saya minta beberapa bungkus ini sebentar, saya tak keluar rumah sebentar, boleh? Boleh Bu Nani. Akhirnya Bu Nani membawa beberapa bungkus ini keluar, pergi sebentar. Sebentar kemudian Bu Nani kembali. Terima kasih Mbak Mira. Kemudian Mbak Mira tanya pada Bu Nani, memangnya Bu Nani dari mana? Dan dibawa kemana beberapa bungkus nasi tadi? Kemudian Bu Nani cerita, Mbak Mira, ada tetangga yang sama dengan kami, kekurangan dan miskin. Dia dan anak-anaknya juga kelaparan seperti saya. Maka ketika Mbak Mira membawa ini jadi berkat tidak hanya untuk saya, tapi juga untuk tetangga kami yang sama dengan saya. Mendengar kisah Bu Nani itu, Mbak Mira sangat terharu, terhenyak anak-anak. Luar biasa. Hati Bu Nani dengan segala kekurangan dan kemiskinannya, dia mau berbagi. Anak-anak, itulah murah hati yang seperti Tuhan Yesus ajarkan. Memberi dengan segala kekurangan dan kemiskinannya. Memberi, berbagi, tidak menunggu kaya dulu. Tidak mempunyai harta banyak dulu baru berbagi. Tapi dengan segala kekurangannya, diteladankan Bu Nani tadi. Itulah murah hati anak-anak. Memberi
dengan segala kekurangannya. Coba kalau kita seperti Bu Nani, wah langsung anak-anaknya makan dulu, ayo makan, sekenyang-kenyangnya kita dapat berkat. Tapi bukan buat Bu Nani. Bu Nani lebih bangga, lebih tenang hatinya, lebih lega dan berbahagia ketika dia berbagi. Anak-anak, kita diberi contoh dari sikap Bu Nani. Sekarang kalau Bu Tutik boleh tanya, mengapa kita harus murah hati? Sekali lagi pertanyaannya, mengapa kita harus bermurah hati? Ada yang bisa menjawab? Oke, mari kita buka Alkitab kita dari Lukas 6 ayat 36 yang dikatakan seperti ini. Ini dari Tuhan Yesus yang menyampaikan firman ini sendiri. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Anak-anak, karena Bapa Tuhan yang murah hati, itulah kita bisa hidup sampai saat ini. Karena kemurahan Tuhan sajalah kita bisa bersuka cita, bisa sehat, bisa makan, bisa sekolah, bisa sekolah minggu dengan HP atau laptop yang kita di hadapan kita saat ini. Dan terlebih itu kita bisa hidup menerima keselamatan. Itu karena oleh kemurahan Tuhan. Tuhan sudah merelakan nyawanya untuk kita, seperti yang kita baca tadi. Perintahnya, karena Allah sudah merelakan nyawanya untuk kita, maka kita harus merelakan nyawa kita untuk saudara kita. Terus pertanyaannya, apakah kita juga harus seperti Tuhan? Harus disalib? Harus mati? Tidak. Di ayat 17 dikatakan, harus mau berbagi, mengasihi saudara kita. Dengan bermurah hati seperti yang dicontohkan Bu Nani tadi. Tidak nunggu kaya, ya. Nah, dengan kemurahan Tuhan yang rela menyerahkan nyawanya untuk kita, maka kita berhak, berkewajiban, punya tanggung jawab untuk menjadi orang yang murah hati. Coba sekarang katakan, tangan kanan di dada sambil mengatakan, aku harus bermurah hati karena Bapakku murah hati. 1, 2, 3. Aku bermurah hati karena Bapakku murah hati. Pintar. Oke, lanjut yang kedua. Mengapa tadi kok kita harus murah hati? Karena Allah yang murah hati. Lebih dulu murah hati. Yang kedua, kita buka Amsal 11 ayat 17 yang A. Dibacakan Bu Tutik saja. Orang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri. Orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri. Maksudnya apa anak-anak? Bu Nani tadi ketika ia berbagi, ia merasa lega, puas. Tadi di ayat yang kita baca ayat 17 dikatakan atau 18, tenang. Setelah kita bermurah hati, hati kita tenang anak-anak. Tidak ada hati nurani kita yang menuduh. Misalnya, kita sebenarnya ketika kita menghadapi orang yang kekurangan, hati kecil kita tadinya mengatakan, mbok dibagi. Tapi kita enggak uang milikku cuma 1. Nek berbagi nanti aku masih lapar. Nggak tak makan sendiri. Setelah itu anak-anak, rasanya hati kita tertuduh. Dan itu membuat hati kita tidak tenang. Benar enggak? Anak-anak pernah merasakan seperti itu? Bu Tutik pernah ketika Bu Tutik pelit. Wah, wong nggon kowe mung sithik kok, Mbok, minta. Aku engko yo lapar. Nah, itu manusia. Tapi Tuhan mengajarkan berbagi yo. Padahal tadi kalau di Lukas 6 ayat 35 bahkan kasihlah musuhmu dan berbuat baiklah. Nah, dan berbuat baiklah kepadanya. Lawang musuh kok berbuat baik, dibaiki anak-anak. Kakak saja misalnya ada kakak habis nakalin kita, kakak minta jajan kita, pasti kita nggak boleh, kamu tadi nakal kok, gitu kan?
Tapi Tuhan ajarkan tidak begitu, tetap kita kasihi, kita kasih. Ya, tadi dikatakan mengapa? Yang kedua, berbuat baik itu sebenarnya yang untung, bukan yang menerima saja. Tapi kita yang memberi itu berbahagia rasanya, sukacita jika kita berbuat dalam kebenaran. Tadi di ayat 17 dikatakan yang kita baca, berbagi dengan perbuatan dalam kebenaran. Jadi berbagi tidak hanya di pikiran, di lidah. Kadang-kadang kita gini, mesake ya, kasihan ya, mesake ya, stop. Tanpa berempati, tanpa melakukan. Tapi firman Tuhan katakan, bermurah hati dengan perbuatan. Coba nanti dipraktekkan setelah firman ini. Adik-adik, anak-anak punya jajan dibagi dengan temannya, dengan mamahnya, dengan kakaknya atau adiknya. Berani? Mau? Nanti janji Tuhan berikutnya akan saya sampaikan. Dan Tuhan juga berfirman anak-anak, selain berbahagia, karena Tuhan juga berfirman, Tuhan Yesus sendiri mengatakan dalam Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Janji Tuhan loh. Jadi jangan pelit. Orang yang pelit tidak akan diberkati Tuhan. Orang pelit tidak diberkati Tuhan. Orang yang murah hati akan beroleh kemurahan dari siapa? Tuhan. Tidak kakak kita yang balas kalau kita berbaik dengan kakak kita. Tetapi orang lain, bahkan Tuhan akan melipat gandakan kebaikan kita. Karena Tuhan sudah berjanji. Karena mereka akan beroleh kemurahan. Ini janji Tuhan. Tadi juga di ayat 22 dikatakan supaya tenang hatinya, gitu kan? Untuk menenangkan hatinya, tidak merasa tertuduh, merasa salah. Yo, kok tadi aku ndak jadi kasih toh? Kok aku ndak jadi kasih toh? Gelo sendiri. Maka lakukan yang terbaik, lakukan. Jangan menunda perbuatan yang baik. Oke. Dan di dalam Amsal 11 ayat 27 dikatakan, ada yang menyebar harta kita disebar ya anak-anak ya. Ada yang menyebar harta, menabur, tetapi bertambah kaya. Tapi ada juga yang menghemat secara luar biasa. Nek menurut Bu Tuti, menghemat secara luar biasa berarti apa? Pelit, medit, apalagi. Namun selalu berkekurangan. Ini firman Tuhan. Yang menyebar harta semakin kaya, yang menghemat secara luar biasa, tidak menghemat, bolehlah kita menghemat, tapi tidak secara luar biasa, yang pelit banget, itu akan merasakan selalu kurang. Dia merasa kurang terus. Itu firman Tuhan loh ya, tidak dari Bu Tuti, dari Alkitab yang kita baca. Oke, maka jangan pelit. Sekali lagi, orang pelit tidak diberkati Tuhan, karena Tuhan berjanji tadi. Ini yang luar biasa di 1 Yohanes 3 ayat yang ke-24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Ini janji Tuhan yang luar biasa. Kalau Allah di dalam kita, wis to isine nyaman, berbahagia, sukacita, tidak ada kekurangan, tidak ada tangisan, tidak ada kesedihan. Karena Tuhan berjanji. Mari kita pegang janji Tuhan ini. Ketika kita murah hati, Tuhan akan bermurah hati dan Tuhan selalu ada di dalam kita. Sekarang bagaimana dengan anak-anak? Bu Tuti tanya, beranikah anak-anak bermurah hati? Berani? Percaya dengan janji Tuhan? Tuhan akan memberi kemurahan dan Tuhan selalu ada dalam dia?
berani. Ya pinter. Sekarang coba berdiri. Sekali lagi kita katakan. Dengan bangkit berdiri, tangan kanan di dada, kita katakan. Menirukan Bu Tuti. Siap? Hari ini dan selanjutnya, aku akan bermurah hati. Karena Bapakku murah hati. Amin. Janji anak-anak terhadap Tuhan, mari kita bawa di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang membuat kami menjadi bermurah hati. Kami juga berjanji bahwa kami akan bermurah hati karena kami pegang janji Tuhan. Tuhan akan bermurah hati dan Tuhan akan berada di dalam kami, di dalam diriku, karena kami sudah melakukan firman-Mu. Ampuni Tuhan dosa kami, di dalam kami mendengar jika ada yang tidak berkenan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu dan melakukannya. Haleluya. Amin. Demikian anak-anak firman Tuhan, kiranya kita menjadi anak yang bermurah hati dan kita diberkati. Amin. Kita lanjutkan dengan pujian oleh Kak Sasa dan Kak Sinta. Nah, sudah mendengarkan firman Tuhan Kak Sinta? Betul. Tentang apa Kak Sinta? Betul, kasih itu murah hati. Terus firmannya tentang apa nih kiranya? Kira-kira? Firmannya tentang? Kita tidak boleh pelit Kak Sasa, Betul. ke teman, orang tua, mungkin juga tetangga ya Mbak Sasa. Oke. Dan tadi disebutkan sama Bu Tuti murah hati. Murah hati itu apa Kak Sinta? Tahu nggak? Benar kan nggak? Kalau dari sehari-hari itu tidak boleh pelit. Nah, tadi juga disebutkan kan, murah hati itu artinya memberi dengan segala kekurangan kita. Kalau kita memperoleh berkat Kak Sasa, harus berbagi juga ya walaupun kita kekurangan, karena kita tidak tahu kalau orang di luaran lebih susah dari kita. Betul. Oke. Dan kita harus melakukan itu karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita dengan murah hati. Ya, gitu. benar. Oke, teman-teman. Yuk, kita mau pujian, kita mau bangkit berdiri, kita mau pujikan kasih. Nanti teman-teman yang belum bisa lagunya mungkin bisa belajar bareng-bareng nih, ya nggak sih? Iya. Oke. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Kasih itu mengerti. Kasih itu mengerti, selalu memberi, tiada mencari lemahnya diri. Kasih itu memberi sukacita di hati. Begitu banyaknya cerita tentang kasih-Nya yang sempurna. Marilah kita memberi dunia teladan Kristus di dalam kita. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu.
itu memberi sukacita di hati. Sekali lagi ya teman-teman. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Kasih itu mengerti, kasih itu mengerti, selalu memberi, tiada mencari lemahnya diri. Kasih itu memberi sukacita di hati. Begitu banyaknya cerita tentang kasih-Nya yang sempurna. Marilah kita memberi dunia teladan Kristus di dalam kita. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Yes, seperti lagu tadi Kak. Kasih itu sabar, terus murah hati, yang seperti tadi kita Tak dengarkan. cemburu. Betul. Oke, selanjutnya kita mau ada persembahan. Iya, benar. Nah, untuk persembahan nih teman-teman, kakak-kakak ingatkan lagi, ada 2 cara. Yang pertama, persembahan teman-teman bisa dimasukkan ke dalam amplop, kemudian nanti bisa diberikan ke guru sekolah minggu terdekat atau bisa diberikan ke gereja. Kemudian yang kedua Kak, Dengan menggunakan money. e-money. E-money. Betul. M-banking. Boleh. Boleh. Tentunya dengan cara transfer ya Kak Sasa. Betul. Nanti langsung Atau- masuk ke sekolah minggu. Sekolah minggu atau bisa dengan men-scan QR code yang ada di layar nih sebelah sini. Iya. Iya, itu. Oke. Nah, sambil kita mau persembahan, kita mau pujikan satu pujian lagi. Iya. Pujiannya mungkin agak asing ya buat teman-teman. Dari Kidung Jemaat lagi Kak Sasa Betul. ya. Hari ini kita pesta lagu baru Iya. nih Kak. Kita sambil belajar bersama-sama supaya lagunya kita tuh banyak gitu Iya. kan. Bisa memuji nama Tuhan dengan sukacita. Oke. Kita mau pujikan lagu dari Kidung Jemaat 439 dengan judul Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Ayo Kak. Hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita nyanyi sekali lagi ya teman-teman. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Oke, nah selanjutnya kita mau Pengakuan Imam Rasuli. betul. Kita mau pengakuan iman rasuli. Nah, teman-teman dipersilahkan untuk bangkit berdiri.
Oke, kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan tangan kanan kita letakkan di dada sebelah kiri. Sudah Kak? Oke. Yuk teman-teman kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, teman-teman persilahkan duduk kembali, boleh duduk lagi, karena kita akan mau berdoa syafaat, persembahan, dan pulang penutupan. Nah, mungkin adik-adiknya ada yang di luar rumah, Kak? Oh, iya kan? Iya betul, betul. Boleh. Nah, doa ini kita juga nanti akan tutup dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama ya teman-teman. Yuk kita mau berdoa, kita duduk yang manis, kita ambil sikap doa yang baik. Kak Sinta, boleh? Oke, Kak Sinta akan membawa doanya. Tutup mata, lipat telinga, mari kita berdoa teman-teman. Selamat siang Tuhan Yesus, kembali kami hadir ke hadirat-Mu untuk memohonkan doa syafaat kami sebagai anak-anak-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk sekolah kami, dari TK, SD, biarlah kami mempunyai semangat dalam belajar, mempunyai semangat dalam mengerjakan tugas rumah, supaya kami bisa membanggakan orang tua dan Engkau ya Bapa, supaya nilai-nilai kami juga bisa memuaskan ya Bapa. Berkatilah ujian-ujian yang akan kami hadapi ya Bapa, biarlah hanya kuasa Engkau yang menyelimuti kami Bapa, dan kami juga berdoa untuk orang tua kami ya Bapa, yang menyekolahkan kami, yang membimbing kami dari kecil hingga besar nanti ya Bapa. Berilah kesabaran kepada mereka untuk membimbing kami di jalan-Mu ya Yesus. Berilah hati pelayanan kepada orang tua kami ya Bapa. Juga berdoa untuk kesehatan kami di masa pandemi ini Bapa. Kau jagai kesehatan kami dimanapun ya Bapa, supaya kami bisa tetap bersekolah, berkegiatan di kegiatan kami sehari-hari juga Bapa. Kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah barusan kami kumpulkan untuk Engkau ya Tuhan, biarlah menjadi berkat bagi dunia dan surga-Mu Bapa, dan juga untuk gereja dan sekolah minggu kami. Kau berkati teman-teman yang mengelola persembahan kami, kiranya Kau beri hati pelayanan kepada mereka juga Bapa. Juga kami juga berdoa untuk sekolah minggu ini. Terima kasih kami sudah boleh hadir di sekolah minggu online ini, boleh berkumpul walaupun tidak dalam satu ruangan, tapi kami boleh berkumpul bersama teman-teman kami, mendengarkan firman-Mu, memuji nama-Mu bersama dan berdoa Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk sekolah minggu ini. Biarlah kami dipertemukan kembali di sekolah minggu online berikutnya Tuhan. Kami tutup sekolah minggu ini dan doa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Sinta. Sama-sama. Kita sudah pujian, kita sudah berdoa, udah mendengarkan firman juga. Kok kayaknya mau selesai ya Kak sekolah minggunya? Apa memang mau selesai ya Kak Sasa? Sedih Kak Sasa? Sedih sih ya pasti, karena
Udah mau selesai sekolah Iya. minggunya. Tapi kita nggak boleh sedih sih Kak sebenarnya. Karena besok minggu depan masih ada. Betul, masih ada sekolah minggu online. Ditunggu ya teman-teman. Nah, untuk menutup Untuk menutup sekolah minggu hari ini, oke, kita akan menyanyikan pujian Bahasa Cinta. Mungkin ini juga asing nih buat teman-teman. Masih baru ya? Iya. Kita belajar bersama-sama ya teman-teman. Ayo Kak. Andai kata ku lakukan yang luhur dan mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami, bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Kita nyanyikan sekali lagi ya teman-teman. Andai kata ku lakukan yang luhur dan mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami, ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Oke, yeay. Sekolah minggu sudah selesai. Nah, untuk teman-teman jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan, Pakai masker. Mencuci tangan. cuci tangan. Jangan mendekat kalau ada kerumunan yang banyak sekali. Betul banget. Nah, karena sudah selesai, Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Dadah. Bye-bye.